Salam sejahtera dan salam patunggilan. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan melaksanakan persiapan atau cawisan perjamuan kudus Hari Oikumene tahun 2020. Karena itu mari kita siapkan hati kita dan kita akan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 339 bait 1 dan 3. Mari kita berhening sejenak, kita mempersiapkan hati kita. Mari jemaat bersama-sama kita nyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 339 bait 1 dan 3. Mari jemaat, persekutuan kita di dalam rangka persiapan atau cawisan perjamuan kudus Hari Oikumene tahun 2020 kita lakukan berlandaskan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya turun atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Tuhan, inilah kami yang datang ke hadirat-Mu bukan dengan kebaikan dan kesempurnaan kehidupan kami, melainkan dengan segala dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus Hari Oikumene tahun 2020. Karena itu Tuhan, kiranya pengampunan-Mu turun atas kami, sehingga sukacita sejati, keselamatan yang kekal boleh menjadi bagian kehidupan kami. Dan di dalam persiapan atau cawisan ini, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerangi hati yang telah kami buka, sehingga sungguh kami Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh hanya kehendak Tuhan yang nyata bagi kami semua, bukan kemauan manusiawi kami.
Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca dan kita renungkan di dalam persekutuan atau ibadah cawisan kali ini terambil dari Filipi pasalnya yang ketiga ayat 4 bagian B sampai ayat 16. Filipi 3 ayat 4b sampai 16. Demikian kesaksian Alkitab. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagian Alkitab yang telah kita baca merupakan sikap Paulus ketika Paulus merespon suatu keadaan di mana ada orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain karena status mereka sejak lahir, yakni sebagai orang Yahudi. Paulus mengkritik orang-orang yang demikian dengan menyampaikan bahwa dia pun sebenarnya adalah orang Yahudi dan bisa saja berlaku seperti mereka. Bahkan Paulus lebih dari mereka. Ini yang diungkapkan oleh Paulus di dalam ayat 5 sampai ayat 6 bacaan kita tadi. Namun semua privilege yang dimilikinya kini dianggap sebagai kerugian. Tidak berarti apa-apa. Bahkan oleh Paulus dikatakan itu semua sampah. Karena apa? Karena Kristus yang telah dikenal oleh Paulus. Bagi Paulus, Kristus lebih berharga
dibanding segala sesuatu yang dia miliki sebelum Paulus mengenal Kristus. Kita bisa melihat karena Kristus lebih berharga bagi Paulus, maka segenap kehidupan Paulus diarahkan kepada pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Kristus. Dan Paulus berusaha untuk mewujudkan cara hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Itu yang dilakukan Paulus. Dan itu diungkapkannya di dalam ayat 7-11 bacaan kita tadi. Nah, salah satu ajaran Kristus yang dipraktekkan begitu rupa oleh Paulus dan juga jemaat-jemaat yang digembalakannya adalah kerendahan hati. Paulus rindu dirinya dan umat Tuhan yang digembalakannya mewujudkan kerendahan hati itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ayat 12-16 bacaan kita tadi. Yang dikasihi Tuhan, pada bulan Oikumene ini kita diajak untuk menghayati kembali sebuah kehidupan di bumi yang sama, namun dalam berbagai perbedaan. Semangat kebersamaan atau kesatuan meskipun dalam keadaan yang berbeda-beda ini sebetulnya telah dihembuskan oleh gereja Tuhan melalui gerakan Oikumene. Pada waktu itu para pendahulu kita berusaha bagaimana gereja Tuhan yang berasal atau mempunyai berbagai latar belakang dapat menyatu sebagai satu bagian dari tubuh Kristus. Nah, kini semangat itu mendapat kebaruan. Oikumene tidak lagi sekedar dipahami sebagai kesatuan gereja-gereja. Namun, oikumene juga dimaknai sebagai kesatuan seluruh ciptaan yang ditempatkan oleh Tuhan Allah di bumi yang sama ini. Kebersamaan hanya dapat dibangun dan diwujudkan dengan dasar kerendahan hati. Kerendahan hati antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, di bulan Oikumene kita diajak untuk menghayati itu semua. Mari kita berusaha untuk mewujudkan kerendahan hati. Sebagaimana Kristus yang rela merendahkan diri sampai mati di salib demi keselamatan kita. Jika berbagai keprihatinan hidup yang ada ini kita hadapi bersama dengan kebersamaan, dengan kesatuan, saling menolong, saling menopang, saling menguatkan, maka tidak ada hal berat yang tidak dapat kita lalui. Oleh karena itu, merendahkan hati dan menghargai sesama untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini secara bersama-sama, inilah yang harus kita wujudkan. Mari kita hayati di sepanjang bulan Oikumene ini, sehingga sungguh karya Tuhan boleh menjadi indah oleh karena kemauan kita untuk merendahkan hati, menganggap sesama juga sebagai bagian dari karya cipta Tuhan yang patut untuk kita hargai, begitu. Dan dengan itu semua kita yakin kita akan mendapat kekuatan di dalam kebersamaan itu, dan segala keprihatinan yang ada boleh kita lalui oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan serta kemauan kita untuk berbuat kebaikan dengan dasar kerendahan hati kita. Selamat menghayati bulan Oikumene. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kekasih Tuhan, kini mari kita mewujudkan syukur kita dengan kita mengumpulkan persembahan. Pengumpulan persembahan nanti dapat dilakukan dengan transfer atau dengan dititipkan melalui para pengurus kelompok.
Dan bersama dengan itu, mari kita bersama-sama mempersembahkan nyanyian kita dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 158. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Jemaat, kini mari bersama-sama kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, demikianlah ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyuci kuduskan persembahan kami ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya melalui jemaat-Mu di GKJW Jemaat Rungkut ini. Kami doakan seluruh warga jemaat dengan berbagai tugas, tanggung jawab, dan karya keseharian mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memampukan mereka untuk melakukan yang terbaik di tengah tantangan dan kesulitan hidup saat ini, sehingga melalui karya keseharian mereka masing-masing, berkat Tuhan boleh mengalir melimpah dalam kehidupan tiap-tiap warga jemaat milik-Mu. Kami doakan saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah mereka. Tuhan menumbuhkan pengharapan, kekuatan, bahkan kesembuhan atas perkenan Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang letih, lesu, berbeban berat oleh karena berbagai pergumulan persoalan kehidupan yang mereka hadapi saat ini. Mari Tuhan, kiranya Tuhan berkenan berkarya dalam kehidupan mereka, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, sehingga di tengah tantangan kehidupan, pergumulan kehidupan yang mereka hadapi, mereka dapat melihat jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap umat-Nya yang mau percaya, setia, dan berserah hanya kepada Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan di masa pandemi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, sehingga situasi pandemi ini dapat segera berlalu. Berkati para medis yang berjuang untuk menolong mereka yang sakit. Berkati upaya penemuan vaksin, sehingga dengan itu semua kami boleh menata kehidupan dengan lebih baik lagi di waktu-waktu mendatang, di mana kehidupan ini masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Tuhan tentunya masih banyak hal
yang ingin kami haturkan kepadamu yang masih ada di dalam hati kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan Maha mengetahui segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami. Kami berdoa untuk persiapan maupun pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan kudus Hari Oikumene di tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua para pelayan jemaat pun juga seluruh warga jemaat, sehingga pada waktunya nanti kami dapat melaksanakan pelayanan perjamuan kudus dengan penuh sukacita, menerima karya kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Segala doa-doa kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita akhiri ibadah dan persekutuan dalam rangka persiapan atau cayusan perjamuan kudus ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 348. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Mari kita menyatukan hati, kita memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.